Hentikan apa yang sedang kamu lakukan, karena pesan ini tidak datang untuk semua orang, ini datang untukmu. Sesuatu telah bergerak di dalam dirimu, dan mungkin kamu belum punya kata untuk menjelaskannya, tetapi kamu sudah merasakannya di dada dan di cara kamu memandang hari-harimu. Kamu sudah lama menunggu, berdoa, bertahan, dan menanggung lebih banyak daripada yang orang lain lihat, dan ada alasan mengapa pintu itu belum terasa terbuka. Hari ini aku akan menyebutkan alasan itu dengan tenang, tanpa menakutimu, tanpa melebih-lebihkan apapun, dan tanpa membuat hatimu lari. Aku akan menunjukkan bahwa yang kamu sebut penundaan tidak selalu penolakan, dan yang kamu kira diam bisa jadi sedang bekerja lebih dalam daripada yang tampak. Aku juga akan menuntunmu melihat tanda-tanda kecil yang selama ini kamu abaikan karena terlalu sibuk bertahan. Kamu tidak salah karena merasakan ini dengan begitu kuat. Kamu hanya sedang berada dekat dengan sesuatu yang penting. Ada momen ketika jiwa tahu lebih cepat daripada pikiran, dan itulah tempatmu sekarang. Di ruang yang tampak biasa ini, di balik layar ponsel, di tengah malam yang sunyi, pesan ini mengetuk tepat pada pintu yang sudah lama dijaga oleh lelahmu. Kamu tidak perlu membuktikan apapun dulu untuk mendengarnya. Kamu hanya perlu tetap tinggal. Karena di balik semua itu, ada sesuatu yang sedang disusun dengan hati-hati untukmu, dan kamu akan mengenalinya sebelum akhir. Kamu akan melihat bahwa penantianmu tidak kosong, bahwa kesepianmu tidak sia-sia, dan bahwa apa yang terasa tertahan sedang dibentuk menjadi kesiapan. Ini bukan kata-kata untuk menghiburmu sebentar, ini adalah panggilan untuk mengenali jam yang sedang dibuka. Tetaplah bersama aku, karena langkah pertama dari pengenalan ini akan menyingkapkan mengapa hatimu tidak tenang selama ini. Tubuhmu sudah lebih jujur daripada mulutmu, dan itu sebabnya kamu sering terdiam di saat orang lain mengira kamu baik-baik saja. Kamu bisa saja duduk di meja dapur dengan secangkir kopi yang mulai dingin, tetapi bahumu tetap terasa berat, seperti membawa sesuatu yang tak terlihat. Kamu bisa membuka pesan, membalas pekerjaan, atau merapikan kamar, namun napasmu tidak sepenuhnya turun ke dada, seolah ada ruang kecil di dalam dirimu yang terus menahan diri. Perhatian, kamu harus bersiap sekarang. Saya telah menyiapkan materi eksklusif untuk mereka yang merasa dipisahkan untuk sesuatu yang lebih besar, tetapi hidup dikelilingi oleh kebisingan, gangguan, dan kelebihan beban mental. Ini adalah perjalanan 30 hari yang akan mengubah hidupmu. Jalan terpandu untuk melindungi pikiranmu dan mempersiapkan diri untuk apa yang akan datang dengan praktik harian fokus, batasan, dan disiplin. Berhentilah bernegosiasi dengan kebisingan. Belajarlah mengidentifikasi gangguan sebelum mereka mengendalikanmu dan perkuat pikiranmu. Juga tersedia dalam versi audio imersif. Lebih dari 10.000 pembaca telah mengubah hidup mereka melalui perjalanan 30 hari. Ribuan orang telah memulai transformasi ini. Orang-orang sepertimu yang lelah hidup dalam kabut. Orang-orang biasa yang memutuskan untuk berhenti menerima kekacauan mental. Manfaatkan penawaran terbatas ini, hanya bulan ini. Akses tautanmu tepat di bawah di bagian atas komentar. Malam-malam tertentu terasa lebih panjang dari jam sebenarnya, dan ranjang yang sama tiba-tiba terasa seperti tempat di mana pikiranmu berputar tanpa henti. Kamu tidak sedang dramatis, kamu sedang lelah. Dan kelelahan itu berbicara dalam cara kamu menatap lantai, dalam jeda sebelum menjawab, dalam tangan yang gelisah ketika semua terlihat tenang. Ada saat kamu berkata dalam hati, "Kenapa ini masih terjadi padaku?" Lalu kamu menutup rasa itu agar bisa terus berfungsi. Itulah bagian yang tidak dilihat banyak orang tetapi kamu merasakannya setiap hari. Kamu berjalan ke kamar mandi, menyalakan lampu yang terlalu terang, dan di cermin kamu melihat wajah yang tetap sama, tetapi terasa lebih tua oleh beban yang tidak kamu sebut.
Ada ketegangan antara apa yang kamu tampilkan dan apa yang sebenarnya kamu tanggung. Ketegangan itu bukan tanda kelemahan, itu tanda bahwa batinmu sedang menolak kebohongan lama. Kamu sudah terlalu lama hidup di antara tuntutan dan keheningan, dan tubuhmu mulai menolak peran lama itu. Yang tampak sederhana dari luar, seringkali menjadi medan yang paling berat di dalam. Satu pesan yang tidak terjawab, satu pintu yang tertutup, satu ucapan yang menggantung, semuanya menumpuk di tempat yang tidak bisa kamu tunjuk dengan jari. Dan justru disitulah Tuhan sering bekerja paling dekat di ruang yang tidak bisa dipamerkan. Kamu tidak menjadi terlalu sensitif. Kamu menjadi lebih peka terhadap apa yang benar-benar terjadi. Karena itu, jangan buru-buru menamai rasa ini sebagai kegagalan. Ini bisa jadi penyesuaian dari dalam, saat hidup lama tidak lagi pas dan hidup baru belum sepenuhnya dikenakan. Jika kamu terus menekan rasa itu, kamu akan terus hidup dengan dada yang sempit dan tidur yang tak utuh. Tetapi jika kamu mendengarkannya, kamu akan mulai membedakan mana kelelahan biasa dan mana undangan yang sedang dibuka. Apa yang kamu alami bukan kebetulan, dan kamu akan melihatnya lebih jelas ketika tanda-tanda itu disusun, bukan dipisahkan. Ada pola yang selama ini muncul dalam waktu-waktu tenang. Di sela tugas yang biasa, di antara doa yang pendek dan napas yang dalam, seolah sesuatu sedang mengisyaratkan kehadirannya tanpa berteriak. Kamu mungkin mengira itu hanya perasaan lewat, padahal beberapa perasaan datang seperti penunjuk arah yang pelan. Yang satu membuatmu lebih waspada, yang lain membuatmu lebih diam, dan yang ketiga membuatmu tidak lagi puas dengan jawaban yang dangkal. Itulah sebabnya aku tidak berbicara kepadamu dari luar, melainkan dari tempat di mana batinmu sudah mulai mengerti. 3 hal akan menjadi jelas sebelum akhir, tanda-tanda yang bukan kebetulan, pola yang selama ini menghambat langkahmu, dan alasan mengapa hatimu dipaksa masuk ke keheningan yang lebih dalam. Kamu juga akan melihat satu praktik sederhana yang menolongmu kembali ke pusatmu. Bukan dengan paksa, tetapi dengan jernih. Dan kamu akan mendengar satu pernyataan yang bukan sekadar kata-kata, melainkan pengakuan yang meneguhkan apa yang sedang dipulihkan, di dapur, di mobil, di ruang kerja, di antara notifikasi yang tak henti. Semua itu bisa lewat begitu saja kalau kamu tidak memberi perhatian. Tetapi pesan ini sedang mengumpulkan serpihan yang tercecer. Dalam kisah lama, Yusuf tidak langsung mengerti mimpi-mimpinya, tetapi mimpi itu tidak pernah keliru. Yang belum siap hanyalah waktunya. Kamu pun demikian, bukan karena kamu tidak pantas, tetapi karena prosesmu sedang berlangsung di tempat yang tidak terlihat. Dan jika kamu menerima itu, kamu akan berhenti mengukur semuanya dari kecepatan. Kadang-kadang yang paling benar memang terasa paling pelan. Jadi tetaplah dekat, karena yang berikutnya akan menyentuh ruang yang lebih dalam daripada sekadar peristiwa. Di satu sore yang biasa, kamu mungkin berada di kursi dekat jendela, mendengar hujan kecil menyentuh kaca, sementara ponsel di tanganmu tetap diam terlalu lama. Rumah yang sama terasa berbeda ketika tidak ada suara yang bisa mengalihkan hatimu dari pertanyaan yang terus mengetuk. Kamu melihat benda-benda yang sama, meja, tirai, gelas, lampu, tetapi suasananya tidak lagi sama seperti dulu. Ada momen ketika kamu menyadari bahwa yang berubah bukan kamar itu, melainkan cara jiwamu berdiri di dalamnya. Dan perubahan itu sering datang tanpa pengumuman. Kamu tidak perlu memaksa maknanya. Kamu hanya perlu jujur bahwa ada sesuatu yang sedang berpindah di dalam dirimu. Kamu mungkin berkata dalam hati, aku tidak bisa pura-pura normal. Lalu kamu merasa bersalah karena kalimat itu terdengar terlalu jujur. Padahal kejujuran seperti itu sering menjadi awal dari penyelarasan. Sebab yang biasa kamu sebut normal ternyata sudah terlalu sempit
untuk apa yang sedang Tuhan bentuk. Di meja kecil itu, dengan cahaya redup dan suara hujan, kamu merasakan bahwa kebiasaan lama tidak lagi memberi damai yang sama. Itulah tanda bahwa hidupmu sedang menolak versi lama dari dirimu sendiri. Bukan semua diam berarti kosong. Kadang diam adalah ruang di mana keputusan sedang matang, di mana arah sedang dipadatkan, dan di mana hati dipisahkan dari kebisingan yang selama ini menempel. Yang membuatmu gelisah bukan sekadar kurangnya jawaban. Itu juga karena ada jawaban palsu yang tidak lagi bisa kamu telan. Kamu mulai membedakan mana yang menenangkan sesaat dan mana yang benar. Dan itu mahal, karena kebenaran selalu meminta kita meninggalkan kenyamanan palsu. Jika kamu membaca suasana seperti ini dengan jernih, kamu tidak akan lagi menafsirkan keheningan sebagai pengabaian. Kamu akan melihatnya sebagai ruang yang sedang dibersihkan. Di sana, tanpa banyak kata, pintu dalam dirimu mulai mengarah ke sesuatu yang lebih murni. Kamu merasa lebih dalam karena kamu memang dipanggil untuk membedakan, bukan sekadar untuk bertahan. Ada orang yang bisa menenggelamkan rasa dengan kesibukan, tetapi kamu tidak lagi bisa melakukan itu dengan mudah. Ketika orang lain tertawa di ruang makan atau berbicara ringan di grup pesan, kamu kadang justru menangkap nada yang tidak mereka ucapkan. Kamu menangkap ketidakcocokan kecil, kelelahan yang disembunyikan, atau dorongan yang terlalu cepat datang dari luar. Itu bukan kelemahanmu, itu adalah kepekaan yang sedang dibentuk menjadi tanggung jawab. Kamu mungkin lelah karena selalu merasa lebih banyak, tetapi kedalaman itu juga membuatmu lebih sulit dibohongi oleh kemasan. Di dalam kendaraan, di jalan yang padat, atau saat duduk sendirian setelah bekerja, kamu mulai mengenali bahwa yang selama ini kamu sebut perasaan aneh seringkali adalah peringatan lembut. Bukan semua rasa harus diikuti, tetapi juga tidak semua rasa harus ditertawakan. Tuhan kadang menyentuh orang melalui kegelisahan yang suci, kegelisahan yang tidak menghukum, tetapi mengarahkan. Disitulah perbedaanmu terbentuk. Kamu tidak dipanggil untuk menjadi lebih keras agar cocok dengan lingkungan yang bising. Kamu dipanggil untuk menjadi lebih jernih sehingga tidak terseret oleh suara yang salah. Itu sebabnya kepekaanmu terasa seperti beban sekaligus anugerah. Kamu bisa letih karena semua terasa kuat, tetapi kamu juga sedang belajar bahwa tidak semua pintu layak didorong hanya karena terlihat terbuka. Yang lama memujimu saat kamu menuruti arus, tetapi yang baru memanggilmu untuk tenang. Dan ketenangan itu tidak selalu membuatmu populer, namun ia membuatmu benar. Saat kamu berhenti menukar kepekaan dengan rasa bersalah, kamu mulai melihat bahwa kamu memang sedang dilatih untuk menjaga sesuatu yang lebih besar daripada kenyamanan sesaat. Di sekitar kamu, tekanan tidak selalu muncul sebagai musuh yang kasar. Kadang ia datang sebagai urusan kecil yang menyamar sebagai keharusan. Kotak masuk penuh, jadwal berubah, orang yang menuntut jawaban cepat, dan pikiranmu yang dipaksa melompat dari satu hal ke hal lain. Semua itu bisa memecah perhatianmu sampai kamu tidak lagi tahu apa yang sebenarnya penting. Itulah cara gangguan bekerja. Ia membuat yang sekunder tampak seperti yang utama. Kamu membuka hari dengan niat yang tenang, tetapi sebelum siang datang, ada begitu banyak hal yang mencoba merebut pusatmu. Ada pesan yang harus dibalas, keputusan yang ditunda, kekhawatiran yang diselipkan ke sela-sela napas. Dan di tengah itu semua, hati yang sedang dipanggil untuk diam menjadi mudah lelah. Kamu mungkin merasa seolah harus menjawab semuanya, padahal tidak semua suara layak mendapat kursi di dalam dirimu. Ada pola yang ingin membuatmu sibuk agar kamu tidak sempat mendengar arah yang benar. Itulah sebabnya rasa terdesak sering tidak sama dengan pimpinan. Yang satu menekan, yang lain menuntun. Kamu sedang belajar membedakan keduanya.
Dalam kecepatan yang tidak wajar, kehilangan damai sering disamarkan sebagai tanggung jawab, padahal ia hanya ketakutan yang menyamar. Kamu tidak sedang dipanggil untuk menuruti semua urgensi. Kamu sedang diajar menimbang mana yang berasal dari damai dan mana yang berasal dari panik. Dan ketika kamu mulai menolak tekanan palsu, ruang batinmu kembali longgar. Itu bukan kemunduran, itu pemulihan otoritas dalam hidupmu. Sekali kamu melihat pola ini, kamu tidak bisa melihatnya seolah-olah tidak ada. Kamu mulai sadar bahwa musuh terbesar seringkali bukan pintu tertutup, melainkan kebisingan yang memintamu menyerah pada pintu yang salah. Ada kisah lama yang terasa dekat denganmu ketika kamu berdiri di antara apa yang kamu tahu dan apa yang belum kamu mengerti. Seperti Daud yang harus tetap setia di tempat yang sunyi sebelum ia dilihat banyak orang, kamu juga sedang dibentuk di ruang yang tidak memuja penampilan. Orang mungkin melihat hari-harimu biasa, tetapi Tuhan melihat ketekunan yang tidak dipuji. Kamu duduk di meja kerja, menatap layar yang menyala, dan di dalam dirimu ada rasa bahwa sesuatu yang lebih besar sedang menunggu di balik rutinitas itu. Saat seseorang lain memilih jalan cepat, kamu justru sering tertahan oleh rasa yang lebih dalam, seolah ada garis halus yang tidak boleh kamu langkahi. Itu bukan karena kamu lemah, itu karena ada penjagaan yang sedang membentang di hidupmu. Ketika Samuel datang ke rumah Isai, yang dipilih bukan yang paling terlihat, melainkan yang telah disiapkan dalam kesunyian. Begitu juga denganmu. Ada bagian dari prosesmu yang tidak bisa dipercepat hanya karena orang lain tidak sabar. Kamu mungkin merasa tertinggal, padahal sebenarnya kamu sedang dipisahkan dari sesuatu yang bukan milikmu. Banyak orang mengukur nilai dari sorotan, tetapi Tuhan sering mengukur dari kesetiaan ketika tidak ada yang menonton. Itulah sebabnya kamu merasa tidak cocok dengan jalan yang hanya menuntut hasil tanpa pembentukan. Yang kamu rasakan hari ini adalah undangan untuk tetap setia pada hal kecil yang benar. Di sanalah akar diperdalam. Di sanalah panggilan dibersihkan dari ambisi yang melelahkan. Dan di sanalah pelan-pelan kamu akan mengerti bahwa yang tertunda bukan identitasmu, melainkan waktunya untuk dinyatakan. Jadi, jangan meremehkan tempat sunyi yang kamu tinggali sekarang. Bisa jadi, justru disitulah tangan Tuhan paling dekat dengan kepalamu yang lelah. Jika kamu terus berpura-pura bahwa semuanya sama saja, kamu akan kehilangan kepekaan terhadap arah yang sedang dibuka. Ada biaya diam yang tidak diakui, dan biaya itu muncul sebagai kekosongan kecil yang merayap ke dalam hati. Kamu masih bisa menjalankan kewajiban, masih bisa tersenyum di depan orang, masih bisa menyusun hari, tetapi ada bagian dalam dirimu yang menjadi lebih keras karena tidak didengar. Lama-kelamaan, yang awalnya hanya kelelahan berubah menjadi jarak dari damai, bukan karena Tuhan menjauh, melainkan karena kamu mulai menumpuk suara lain di atas suara yang paling lembut. Kamu mungkin mengira menunda respons adalah cara aman, padahal penundaan yang salah sering memperbesar kabut, dan kabut itu membuat langkah yang sederhana terasa rumit. Saat kamu menutup diri dari dorongan yang benar, pola lama kembali menjadi bos. Menimbang terlalu lama, mencari jaminan dari semua arah, atau menunggu seseorang memberi izin yang tidak pernah harus mereka berikan. Itu mahal. Kamu kehilangan kelapangan yang sebenarnya sudah mulai dibuka. Bukan hukuman yang datang, melainkan kebuntuan yang lahir dari penolakan halus. Itulah sebabnya hati yang peka tidak bisa hidup lama dalam pura-pura. Ia akan mengeluh lewat tubuh, lewat sulit tidur, lewat napas yang dangkal, lewat rasa berat yang datang tanpa sebab yang jelas. Kamu bukan sedang dibuat takut, kamu sedang diingatkan bahwa membiarkan diri terus tertahan juga sebuah keputusan. Dan setiap keputusan punya suara, suara yang lahir dari penundaan biasanya berisik di kemudian hari.
tetapi suara yang lahir dari ketaatan membawa tenang yang tidak perlu menjelaskan diri. Karena itu, jangan anggap remeh tanda kecil yang menolak diam sebagai kebetulan. Tanda itu bisa jadi pintu kecil menuju jalan yang lebih lurus. Dan di balik pintu itu ada penguatan yang tidak datang dengan gaduh. Jika satu saja dari tanda-tanda itu terasa mengenai kamu, jika bahumu turun sedikit ketika aku mengatakannya, ketik 888 di komentar. Angka itu bukan ramalan, bukan energi, bukan permainan. Itu hanya tanda pengakuan yang sederhana bahwa kamu mendengar dan mengiyakan apa yang sedang dibuka. Ketika tanganmu menuliskan angka itu, kamu sedang memberi nama pada kesadaran yang tadi hanya berputar di dalam dada. Kecil, tetapi nyata. Jangan lewatkan momen ini hanya karena terlihat sederhana. 888 adalah cara kita menandai bahwa ada kelimpahan dalam pengenalan yang tenang, bahwa kamu tidak sendirian di dalamnya, dan bahwa yang kamu tangkap bukan kebetulan kosong. Setelah menulisnya kembali padaku, jangan pergi terlalu cepat dari tempat di mana hatimu baru saja mulai sadar. Karena angka itu hanya jembatan, bukan tujuan. Tujuannya adalah melihat lebih dalam apa yang selama ini mendorongmu dari belakang. Saat kamu kembali, kamu akan melihat bahwa tanda yang kamu alami tidak berdiri sendiri. Mereka saling mengarah, mereka menyusun pola. Dan pola itu membawa kita ke akar yang lebih tersembunyi daripada sekadar situasi luar. Ada sesuatu di dalam dirimu yang sedang dihadapkan dengan kebenaran yang lebih besar daripada rasa takut. Kamu tidak perlu membuktikan apapun lewat angka itu. Kamu hanya perlu membiarkan ia menjadi pintu kecil menuju pengenalan yang jujur. Jadi tulislah, lalu kembali. Karena setelah itu, kita akan menyentuh sumber dari segala kegelisahan yang selama ini membuatmu seperti menahan napas. Masalahnya bukan hanya apa yang terjadi di luar, tetapi apa yang selama ini kamu izinkan tinggal di dalam cara berpikirmu. Ada bagian dari dirimu yang belajar bertahan dengan mengontrol semuanya. Dan kebiasaan itu terasa aman hanya karena sudah lama dipakai. Kamu mengatur, menimbang, mengantisipasi, dan membangun skenario agar tidak perlu sakit lagi. Tetapi kontrol yang berlebihan seringkali bukan kekuatan. Itu hanya rasa takut yang memakai pakaian rapi. Saat kamu duduk sendirian di mobil sebelum masuk ke kantor, atau saat kamu memegang ponsel sambil menunda membalas pesan, kamu bisa merasakan betapa cepat pikiran berusaha mengambil alih. Ia ingin memastikan, menutup celah, dan menghindari kemungkinan kecewa. Namun rohmu tahu bahwa hidup seperti itu membuatmu semakin jauh dari damai. Kamu mungkin berkata, kalau aku lepaskan, semuanya bisa berantakan. Padahal seringkali justru dengan melepaskanlah kamu mulai benar-benar melihat. Ada perbedaan antara tanggung jawab dan pengendalian, dan kamu sedang belajar membedakannya. Tanggung jawab menuntunmu, pengendalian mengikatmu. Ketika kamu terus menyamakan keduanya, kamu menjadi lelah oleh hal-hal yang sebenarnya bukan milikmu untuk pegang. Tuhan tidak sedang memintamu menjadi serba tahu. Dia sedang mengajakmu percaya lebih dalam daripada rasa aman yang dibuat-buat. Dan itu menuntut keberanian yang tenang, bukan ketegangan yang terus-menerus. Sumber kekacauan itu bisa jadi bukan kurangnya jawaban, melainkan terlalu banyak usaha untuk menguasai apa yang seharusnya diserahkan. Begitu kamu melihatnya, kamu akan mulai merasa betapa berat beban yang sebenarnya bisa diturunkan. Di titik itu, yang lama mulai kehilangan cengkeramannya. Dan kamu akan tahu bahwa ketenangan bukan datang setelah semuanya jelas. Kadang ketenangan justru datang ketika kamu berhenti menuntut semua harus segera jelas. Pikiranmu sering berlari lebih cepat daripada keadaanmu, dan tubuhmu ikut membunyikan alarm dengan cara yang tidak selalu bisa dijelaskan. Ada hari ketika dada terasa sempit meski tidak ada ancaman nyata. Dan ada malam ketika kamu sulit tidur bukan karena pekerjaan,
tetapi karena pikiran tidak mau berhenti mencari jawaban. Disitulah kamu perlu hati-hati membedakan antara kecemasan dan penegasan batin. Kecemasan memaksa, menekan, dan membuatmu panik. Kepekaan rohani justru lembut, tetapi tidak dapat diabaikan. Kamu mungkin duduk di tepi ranjang, mengusap wajah, dan merasa seperti ada suara di dalam dirimu yang berkata untuk menunda, untuk melihat lagi, untuk tidak tergesa. Suara itu tidak kasar. Ia tidak meledak, ia hanya konsisten. Itulah sebabnya tidak semua ketegangan tubuh berarti ada bahaya, tetapi juga tidak semua rasa berat harus dianggap sepele. Kamu sedang belajar memeriksa sumbernya. Sebagian dari yang kamu rasakan memang berasal dari kelelahan. Sebagian lain bisa jadi berasal dari penolakan terhadap arah yang sudah terlalu lama kamu tahu. Ketika roh, pikiran, dan tubuh berbicara serempak, kamu tidak perlu memaksakan satu tafsir yang dangkal. Kamu perlu diam sejenak dan mendengar mana yang mengundang damai, mana yang mendorong panik. Ini bukan pemeriksaan yang menakutkan, ini latihan kejelasan. Dan kejelasan itu menolongmu tidak mengira semua tekanan sebagai panggilan, juga tidak mengira semua tenang sebagai keselamatan. Ada perbedaan yang halus, tetapi penting. Kamu akan menemuinya saat kamu tidak lagi memaksa diri menutup rasa. Justru dalam jeda itu, kamu belajar apa yang harus diikuti dan apa yang harus ditinggalkan. Itulah kebijaksanaan yang sedang tumbuh dari dalam tubuhmu sendiri. Tidak semua ruangan cocok dengan perubahan yang sedang kamu alami, dan kamu mulai merasakannya ketika percakapan tertentu mengurasmu lebih cepat daripada dulu. Ada orang yang tetap baik secara luar, tetapi setiap selesai berbicara dengan mereka, kamu pulang membawa kelelahan yang aneh. Ada ruang yang menyukai versimu yang sibuk, yang selalu menjelaskan, yang selalu siap menyesuaikan diri, tetapi menjadi canggung ketika kamu mulai diam dan mendengar. Kamu tidak harus membenci siapapun untuk menyadari itu. Kamu hanya perlu jujur bahwa beberapa lingkungan menolak pertumbuhanmu, karena pertumbuhanmu mengubah cara lama mereka bekerja. Di kantor, di keluarga, atau dalam pertemanan yang sudah terlalu lama dipenuhi tuntutan halus, kamu mulai merasa seperti harus mengecil agar tetap diterima. Itu tanda yang penting, bukan tanda untuk berperang, melainkan tanda untuk membedakan. Yang menguras tidak selalu berbahaya secara terang-terangan. Kadang ia hanya menghabiskan damai perlahan. Ketika kamu pulang dan masih merasa penuh ketegangan, meski hari sudah selesai, tubuhmu sedang memberitahu sesuatu. Kamu tidak harus menuduh siapapun. Kamu hanya perlu melihat mana yang membuatmu lebih jujur dan mana yang membuatmu semakin tersamar. Tuhan sering memakai rasa tidak cocok itu untuk memindahkanmu dari tempat yang sudah tidak sehat bagi jiwamu. Maka jangan paksa diri tinggal di meja yang membuatmu terus mengecil. Ada perbedaan antara setia dan terus-menerus kehilangan dirimu. Kamu sedang belajar menjaga pintu batinmu agar tidak semua suara masuk. Dan itu bukan sikap dingin. Itu penjagaan. Saat penjagaan itu tumbuh, kamu akan mulai mengerti mengapa beberapa pertemuan terasa seperti beban dan beberapa sunyi terasa seperti pemulihan. Yang penting bukan banyaknya suara di sekitarmu. Yang penting adalah suara mana yang membuatmu kembali utuh. Cara penundaan bekerja sering sangat lembut pada awalnya, tetapi ia tahu bagaimana membuatmu lelah dari dalam. Ia tidak selalu datang sebagai penolakan terang-terangan. Kadang ia datang sebagai dorongan untuk menunggu sedikit lagi, menjelaskan sedikit lagi, memikirkan sedikit lagi. Lalu hari berganti hari, dan arah yang seharusnya sederhana menjadi rumit oleh kebiasaan menunda yang tampak bijak.
Kamu membuka kalender, memindahkan satu keputusan, membalas satu pesan dengan sangat hati-hati, dan tanpa terasa, kamu sudah menjauh dari langkah yang semestinya diambil. Itulah strategi yang membuatmu terjebak tanpa merasa dipaksa. Kamu disibukkan oleh urgensi yang lebih kecil agar tidak menyentuh ketaatan yang lebih besar. Semua tampak masuk akal, dan justru disitulah bahayanya. Musuh dari kejelasan sering tidak memakai teriakan. Ia memakai kesibukan yang rapi. Ia membuatmu terus mengatur pinggiran, sementara pusatnya tetap kosong. Kamu bisa berada di rapat, di dapur, di perjalanan, dan tetap tidak benar-benar hadir karena pikiranmu dipenuhi daftar yang tidak habis-habis. Tetapi ketika kamu berhenti dan menanyakan apa yang sebenarnya sedang ditakuti, kamu mulai melihat pola itu. Ternyata ada rasa takut kehilangan kendali, takut salah, takut tidak diterima, takut bergerak tanpa jaminan. Padahal tidak semua jaminan datang sebelum langkah pertama. Kadang justru langkah itulah yang membuka kejelasan. Kamu tidak harus mengikuti lambatnya penundaan itu. Kamu bisa belajar memutus alurnya di tempat yang tenang. Saat itu terjadi, kebiasaan lama akan terasa berisik. Namun di balik bisingnya, ada jalan baru yang mulai kelihatan. Dan jalan baru itu menuntutmu berhenti memanggil kabut sebagai kebijaksanaan. Ada saat ketika kamu tidak lagi bisa bernegosiasi dengan apa yang sudah jelas di dalam hatimu. Kamu sudah terlalu lama menimbang, terlalu lama menjelaskan, terlalu lama memberi ruang kepada keraguan yang tidak lagi sehat. Sekarang ada batas yang halus tetapi tegas, dan kamu berdiri tepat di depannya. Di meja kerja, di kursi mobil, atau di sudut kamar yang tenang, kamu tahu bahwa ada sesuatu yang harus berubah. Bukan karena semuanya mudah, melainkan karena kebenaran sudah terlalu lama mengetuk. Kamu tidak sedang didesak menjadi tergesa-gesa. Kamu sedang diajak berhenti, menunda suara yang sudah berulang kali datang dengan damai. Saat kamu berhenti berdebat dengan hal yang dalam dirimu sudah dipahami, tubuhmu mulai melunak. Bahu yang tadinya tegang menjadi sedikit turun, napas yang tadi tertahan mulai lebih panjang. Dan disitulah kamu sadar bahwa perlawanan terbesar selama ini bukan dari luar, melainkan dari kebiasaanmu sendiri untuk tetap berada di tempat lama. Aku melihat kamu mulai mengerti bahwa tidak semua keraguan layak dipelihara. Ada keraguan yang perlu didengar dan ada keraguan yang hanya mengulur langkah. Ini waktunya membedakan keduanya. Ketaatan bukan berarti kamu tidak takut sama sekali. Ketaatan berarti kamu tidak membiarkan takut memimpin. Dalam titik ini, kamu sedang berdiri di ambang sesuatu yang tidak boleh dipadamkan lagi. Apa yang dulu tampak seperti pintu tertutup mulai menunjukkan bahwa ia hanya menunggu keberanianmu. Dan keberanian itu tidak keras, ia tenang, ia sederhana. Ia lahir ketika kamu berhenti meminta izin kepada kebingungan. Setelah ambang ini, kita masuk ke gambar yang akan menolongmu melihat seluruh proses dengan cara yang lebih dalam. Bayangkan sebuah lentera tua di ruang yang gelap, bukan sebagai hiasan, melainkan sebagai satu-satunya cahaya yang belum dinyalakan sepenuhnya. Selama ini lentera itu ditutup kain agar tidak cepat habis, dan kain itu menjadi kebiasaan lama yang melindungi sekaligus membatasi. Kamu sudah hidup cukup lama seperti itu, dengan terang yang tetap ada, tetapi belum diberi ruang untuk benar-benar memancar. Ada alasan mengapa gambar ini begitu dekat denganmu. Kamu tahu, ras. Perhatian, kamu harus bersiap sekarang. Saya telah menyiapkan materi eksklusif untuk mereka yang merasa dipisahkan untuk sesuatu yang lebih besar. Tetapi hidup dikelilingi oleh kebisingan, gangguan, dan kelebihan beban mental. Ini adalah perjalanan 30 hari yang akan mengubah hidupmu. Jalan terpandu untuk melindungi pikiranmu dan mempersiapkan diri untuk apa yang akan datang dengan praktik harian fokus, batasan, dan disiplin. Berhentilah bernegosiasi dengan kebisingan. Belajarlah mengidentifikasi gangguan sebelum mereka mengendalikanmu dan perkuat pikiranmu.
juga tersedia dalam versi audio imersif. Lebih dari 10.000 pembaca telah mengubah hidup mereka melalui perjalanan 30 hari. Ribuan orang telah memulai transformasi ini. Orang-orang sepertimu yang lelah hidup dalam kabut. Orang-orang biasa yang memutuskan untuk berhenti menerima kekacauan mental. Manfaatkan penawaran terbatas ini hanya bulan ini. Akses tautanmu tepat di bawah di bagian atas komentar.